Dunia ini tidak adil bagi mereka yang dilahirkan tanpa kuasa, namun di balik penderitaan, kadang lahir manusia paling tangguh. Sosok inilah Bartolomeo Kuma. Bartolomeo Kuma, nama yang dulu dikenal sebagai salah satu dari si Cibukai, 7 bajak laut terkuat yang diakui oleh pemerintah dunia. Sosok tinggi menjulang, mengenakan mantel panjang, dan topi bulat khasnya. Sekilas dia terlihat seperti monster, tak berbicara banyak, selalu tenang, dan memiliki kekuatan untuk menghilangkan siapapun hanya dengan satu sentuhan tangan. Namun di balik tubuh besi itu, tersembunyi kisah paling tragis dalam dunia One Piece. Sebuah perjalanan panjang dari seorang anak yang tertindas menjadi revolusioner, lalu perlahan dikuliti dari kemanusiaannya oleh mereka yang seharusnya menjaga dunia. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah pilu Bartolomeo Kuma dari masa lalunya yang gelap, filosofi pengorbanannya, hingga kondisi psikologisnya saat menjadi kelinci percobaan pemerintah dunia. Ini adalah kisah tentang harga diri dari kebebasan dan jiwa yang tersisa di balik tubuh seorang budak. Bartolomeo Kuma lahir di kerajaan Sorbet, salah satu kerajaan kecil di dunia One Piece. Sebagai rakyat biasa, Kuma hidup di bawah tirani bangsawan dunia, khususnya kaum naga langit yang memperlakukan manusia lain sebagai budak. Dan disinilah kisah klannya dimulai. Kuma kecil bukanlah manusia bebas. Di saat dirinya masih kecil, dia kehilangan kedua orang tuanya, ibunya yang sudah meninggal, namun dia tidak melihatnya, dan dia melihat ayahnya yang terbunuh di depan matanya sendiri oleh kaum Tenryubito. Kuma adalah korban perbudakan. Di usia yang sangat muda, ia dijadikan budak oleh Tenryubito yang melihat manusia lain sebagai makhluk rendahan. Ia dipasang kalung ledak, disiksa, dan diperlakukan lebih buruk dari binatang. Masa kecilnya dirampas oleh sistem yang dibangun di atas ketidakadilan dan kasta sosial yang absurd. Inilah awal dari trauma psikologis yang membekas sepanjang hidupnya. Kuma tak hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan konsep tentang nilai dirinya sebagai manusia. Di titik inilah benih-benih kebenciannya terhadap sistem mulai tumbuh. Namun alih-alih menjadi jahat, ia memupuk harapan. Ia tumbuh menjadi sosok yang pendiam, namun penuh kasih, dan memiliki keinginan kuat untuk melindungi mereka yang tertindas. Seiring waktu, Kuma menjadi raja di kampung halamannya. Namun tak seperti raja pada umumnya, ia menolak menjadi simbol kekuasaan. Ia memimpin sebagai pelindung rakyat, bukan penguasa. Pertemuan Kuma dengan Monkey D. Dragon mengubah segalanya. Bersama Dragon dan Ivankov, ia bergabung dengan pasukan revolusioner, kelompok yang berani melawan pemerintah dunia. Sebagai seorang revolusioner, Kuma menjalankan misi-misi berbahaya. Tapi tak seperti yang lainnya, ia selalu bertindak dengan diam dan penuh perhitungan. Ia sadar bahwa untuk mengubah dunia, tidak semua orang bisa menjadi pahlawan di atas panggung. Beberapa harus memilih jalan gelap, menjadi monster di mata dunia, agar bisa menyelinap ke pusat kekuasaan. Dan itulah yang ia lakukan. Kuma mengambil keputusan mengerikan, menjadi si Cibukai dan agen pemerintah dunia. Di mata banyak orang, ia dianggap pengkhianat, tapi tak banyak yang tahu bahwa langkah ini diambil demi satu tujuan, menyusup lebih dalam dan melindungi pihak yang tak bisa melindungi diri. Kuma kemudian membuat perjanjian dengan Dr. Vegapunk dan pemerintah dunia untuk menyerahkan tubuhnya sebagai kelinci percobaan. Inilah titik balik tragis dalam hidupnya. Tubuhnya diubah menjadi cyborg dengan teknologi pasifista, lamban laun, memori, dan kesadarannya dihapus. Bayangkan perlahan kenangan tentang masa kecil, orang-orang yang ia sayangi, semuanya terhapus seperti debu yang tertiup angin, dan yang tersisa hanyalah senjata biologis tanpa jiwa. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa seseorang yang penuh kasih rela menyerahkan dirinya untuk menjadi boneka? Jawabannya menyayat hati. Kuma melakukan semua ini agar ia bisa melindungi masa depan, terutama seseorang yang ia cintai, Jewelry Boni, yang ternyata dia dianggap sebagai anak kandungnya sendiri karena Boni sejatinya adalah anak dari kekasihnya dengan kaum naga langit. Ia ingin dunia yang lebih baik untuk Boni. Ia tahu ia takkan bertahan lama, maka ia memilih untuk menjadi perisai terakhir, bahkan jika itu berarti ia harus menghilang sebagai manusia. Salah satu adegan paling memilukan dalam One Piece terjadi saat Kuma berdiri di gerbang dunia menjadi budak yang membawa kapal Tenryubito tanpa protes. Tubuh besar itu berdiri tegak, namun jiwanya telah dihancurkan. Boni menangis melihat ayahnya, namun sang ayah tidak lagi mengenalinya. Secara psikologis, ini adalah bentuk paling ekstrim dari disosiasi dan dehumanisasi. Kuma tidak hanya kehilangan tubuhnya, ia kehilangan identitasnya. Namun, ada satu momen yang menunjukkan bahwa jiwanya belum sepenuhnya mati. Sebelum kesadarannya sepenuhnya dihapus, ia meninggalkan satu pesan terakhir pada Vegapunk untuk membawa topi jerami, Luffy, dan krunya ke tempat yang aman setelah kejadian Sabaudi. Ia menempatkan mereka satu persatu ke tempat di mana mereka bisa tumbuh agar suatu hari bisa menghadapi dunia ini. Itu bukan tindakan mesin, itu adalah cinta dari seorang ayah dan dari seorang manusia.
Secara filosofis, Kuma adalah refleksi dari pertanyaan besar, apa yang membuat seseorang tetap manusia? Apakah tubuhnya, apakah pikirannya, atau jiwanya? Meskipun tubuh dan pikirannya diambil, Kuma tetap bertindak demi cinta. Ia tetap memilih untuk melindungi, dan di sanalah letak kemanusiaan yang sejati. Ia adalah sosok yang menunjukkan bahwa keberanian terbesar bukanlah melawan dengan kekuatan, tapi berkorban dalam diam. Kuma memikul penderitaan dunia. Ia tidak meminta pengakuan, ia tidak menuntut balas, ia hanya ingin melindungi. Kini di masa cerita One Piece yang telah memasuki akhir era, nasib Kuma masih menggantung. Setelah semua penderitaannya, apakah ia akan mendapatkan kedamaian? Apakah Bonnie akan bisa mengembalikan sisa-sisa jiwanya? Yang jelas, kisah Kuma adalah salah satu yang paling menyentuh dalam jagat One Piece. Ia bukan pahlawan yang berteriak, ia bukan bajak laut yang mengejar harta. Ia adalah manusia biasa yang memilih mengorbankan segalanya demi cinta, demi masa depan, demi harapan yang tak pernah ia lihat sendiri. Dalam dunia di mana kekuasaan adalah segalanya, Bartolomeo Kuma adalah bukti bahwa kekuatan terbesar adalah pengorbanan. Ia kehilangan segalanya, tapi justru karena itulah ia menjadi manusia paling mulia dalam sejarah One Piece. Dan demikian pembahasan kali ini. Like dan komen. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.